Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka dari kelompok 4, yaitu akan menjelaskan aspek hukum dalam transaksi e-commerce tentang perlindungan konsumen. Nah, aspek hukum tentang perlindungan konsumen, penjelasannya yaitu perlindungan hukum bagi konsumen e-commerce diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. UUPK memberikan kepastian hukum untuk melindungi konsumen sebagai pihak yang lemah dari tindakan merugikan atau sewenang-wenang oleh pelaku usaha, serta menjamin hak-hak konsumen, termasuk dalam transaksi elektronik. Nah, untuk contoh kasusnya, seorang konsumen membeli sebuah smartphone melalui platform e-commerce. Penjual mencantumkan deskripsi bahwa barang tersebut adalah baru, asli, dan bergaransi resmi. Namun, setelah barang diterima, konsumen menemukan bahwa smartphone tersebut adalah barang bekas tanpa garansi resmi. Nah, di sini ada analisis hukumnya. Pertama, itu ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sesuai pasal 4 huruf C UUPK. Penjual melanggar hak ini dengan memberikan deskripsi yang tidak sesuai. Kedua, itu ada UU ITE. Pertama, ada transaksi elektronik sah secara hukum, ada di pasal 5 sampai 6 UU ITE. Informasi palsu dalam transaksi dapat dikenakan sanksi pidana. Ada di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Kemudian untuk solusi hukumnya, konsumen dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK, atau juga bisa langsung ke pengadilan untuk meminta ganti rugi. Platform e-commerce juga berkewajiban memfasilitasi pengaduan sesuai regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang PMSE. Konsumen juga dapat menuntut pengembalian uang atau barang yang sesuai deskripsi serta kompensasi atas kerugian yang dideritanya. Nah, pelajaran dari hukum kali ini gitu ya, kasus ini menegaskan pentingnya penjual memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta hak konsumen untuk mendapatkan barang-barang sesuai dengan deskripsi. Undang-undang yang berlaku memastikan konsumen dilindungi dari praktik perdagangan yang merugikan. Mungkin sekian dari saya. Maka bila ada pertanyaan, dipersilakan. Izin bertanya, nama Raisa Maya, NPM 4343-3402-2023-037. Bagaimana konsumen dapat memastikan bahwa produk yang dijual di platform e-commerce sesuai dengan deskripsi dan spesifikasi yang diberikan? Terima kasih. Baik, Teh Raisa, terima kasih atas pertanyaannya. Izin saya menjawab. Pertanyaannya yaitu bagaimana konsumen dapat memastikan bahwa produk yang dijual di platform e-commerce sesuai dengan deskripsi dan spesifikasi yang diberikan. Nah, mungkin untuk memastikan bahwa produk yang dijual itu sesuai deskripsi, ini ada beberapa saran gitu ya, atau rekomendasi. Yaitu yang pertama, membaca ulasan atau rating dari tokonya. Kedua, itu memeriksa deskripsi produk dengan teliti. Dan ketiga, itu memastikan kebijakan pengembalian. Kita harus bisa memastikan platform atau penjual memiliki kebijakan pengembalian yang jelas jika produk tidak sesuai dengan deskripsi. Keempat, itu melihat gambar produk. Jadi kita harus bisa memastikan gambar tersebut secara detail. Jika perlu, kita juga bisa membandingkan dengan ulasan-ulasan yang ada di toko tersebut gitu ya. Kemudian kita bisa mengajukan pertanyaan kepada penjual itu melalui chat pribadi gitu ya. Jadi jika ada keraguan atau pertanyaan mengenai produk, konsumen juga bisa langsung bertanya kepada penjual melalui fitur komunikasi yang disediakan di platform tersebut. Keenam, itu mengecek sertifikasi dan juga garansi. Pastikan produk memiliki sertifikasi atau garansi resmi jika diperlukan, terutama untuk barang elektronik atau produk yang membutuhkan jaminan kualitas. Dan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang diperdagangkan.
Sehingga jika terjadi ketidaksesuaian, konsumen berhak untuk mengajukan komplain atau menuntut ganti rugi. Mungkin sekian jawaban dari saya, semoga bisa terjawab gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amita Melani, NPM 4343340220233006. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek hukum dalam ekonomi. Di antaranya yaitu persaingan usaha. Untuk pembahasannya yaitu mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang merugikan konsumen dan pelaku usaha. Persaingan usaha adalah elemen yang penting dalam ekonomi pasar yang sehat. Namun, persaingan ini harus diatur untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang dapat merugikan konsumen maupun pelaku usaha lainnya. Di sini ada aturan hukum yang berguna untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha, yakni dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang disebut Undang-Undang LPM PUTS. Lanjut, di sini ada studi kasus yaitu Grab dan Gojek sering terlibat dalam perang tarif untuk menarik lebih banyak konsumen. Kedua perusahaan menawarkan diskon besar-besaran, cashback, dan promosi yang pada akhirnya merugikan pelaku usaha kecil dan mitra pengemudi. Dampaknya, diskon berlebihan dianggap sebagai strategi untuk memonopoli pasar. Mitra pengemudi merasa terbebani karena insentif seringkali tidak sebanding dengan penurunan tarif. Untuk solusi dan kesimpulannya, bagi konsumen, harga layanan lebih stabil tanpa perubahan drastis akibat perang tarif. Kedua perusahaan dapat bersaing berdasarkan kualitas layanan, bukan hanya strategi tarif. Fokus pada diferensiasi layanan, mengembangkan layanan baru yang unik seperti fitur personalisasi, loyalitas program atau integrasi ekosistem yang lebih baik, serta meningkatkan kepuasan pelanggan melalui mitra pengemudi peningkatan teknologi. Untuk kesimpulannya, dengan mengadopsi strategi ini, Grab dan Gojek dapat menciptakan persaingan yang lebih sehat dan fokus pada pertumbuhan jangka panjang. Sekian dari penjelasan saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, perkenalkan, nama saya Nisa Amalia dengan NPM 434320022023 izin bertanya. Apa yang terjadi jika terjadi persaingan yang tidak sehat dalam menjalankan usaha? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Tanisa atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab. Jika terjadi persaingan tidak sehat dalam menjalankan usaha, dampaknya bisa sangat merugikan bagi berbagai pihak, baik bagi pelaku usaha, konsumen maupun pasar secara keseluruhan. Pertama, bagi pelaku usaha, yaitu kerugian finansial. Usaha yang menjalankan praktik persaingan tidak sehat atau menjadi korban dapat mengalami kerugian finansial, seperti kehilangan pangsa pasar atau beban hukum. Yang kedua, penindakan hukum. Banyak negara memiliki undang-undang yang melarang praktik persaingan tidak sehat. Pelaku bisa dikenai sanksi atau denda atau pencabutan izin usaha. Sekian, semoga jawabannya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra Rafina dari kelompok 4, nama NPM 4343302220230059. Saya akan menjelaskan tentang aspek hukum dalam informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Ini ada pembahasannya, yaitu aspek hukum dalam informasi dan transaksi elektronik juga mengatur segala aktivitas yang melibatkan penggunaan teknologi dan komunikasi atau yang biasa kita sebut TIK dalam melakukan transaksi atau pertukaran data. Singkatnya, ini adalah aturan hukum yang berlaku di dunia digital. Di Indonesia, aspek hukum dalam informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 1 UIT. Undang-undang ini secara
informasi di Indonesia. Nah, di sini ada studi kasusnya pencemaran, yaitu pencemaran nama baik melalui media sosial. Kasusnya yaitu seorang influencer membuat postingan di media sosial yang menuduh seseorang pengusaha melakukan penipuan tanpa adanya bukti yang kuat. Postingan tersebut viral dan menyebabkan reputasi pengusaha tersebut rusak. Pengusaha yang merasa dirugikan kemudian melaporkan influencer tersebut kepada kepolisian. Aspek hukumnya yaitu kasus ini menyangkut pasal tentang pencemaran nama baik dalam UU ITE. Meskipun kebebasan berekspresi dijamin, namun setiap individu harus bertanggung jawab atas ucapannya, terutama jika dapat merusak reputasi orang lain dan itu dapat menyebabkan kerugian. Di sini ada implikasinya, yaitu influencer tersebut dapat dikenali sanksi pidana berupa penjara atau denda. Selain itu, pengusaha juga dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian material dan imaterial yang dialaminya. Nah, kesimpulannya yaitu aspek hukum dalam informasi dan transaksi elektronik sangat penting untuk dipahami karena mengingatkan kita semakin pesatnya perkembangan teknologi. Dengan memahami aturan-aturan yang berlaku, kita dapat memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab dengan yang pertama, penguatan regulasi, pembaruan UU ITE dan regulasi sektorial, peningkatan kesadaran hukum, yaitu edukasi masyarakat dan pendidikan di sekolah. Yang kedua yaitu penegakan hukum yang tegas, yang dimana aparat penegak hukum yang kompeten dan kerjasama internasional. Yang ketiga ada teknologi keamanan, yaitu enkripsi data, firewall, dan pembaruan perangkat lunak. Yang keempat, yang terakhir, yaitu etika digital, tanggung jawab individu, dan etika bisnis. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Jika ada yang mau menanyakan, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marco Chandra Karuli dengan NPM 434340222023 dari manajemen kelas H. Izin bertanya terkait apa saja tindakan hukum yang dapat dilakukan jika perusahaan mengalami pencemaran nama baik. Terima kasih. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Marco ya. Yaitu yang pertama ada gugat perdata, yang kedua ada gugat pidana, dan yang ketiga ada tindakan administrasi, dan yang satu lagi ada klarifikasi publik. Nah, untuk gugat perdata yaitu menuntut ganti rugi material dan imaterial atas kerugian yang dialaminya. Nah, ada di ketiga ini. Yang kedua ada gugat pidana, yaitu melaporkan pelaku ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum. Yang ketiga ada tindakan administrasi, yaitu melaporkan ke lembaga pengawasan seperti Kominfo untuk konten yang melanggar UU ITE. Dan yang terakhir adalah klarifikasi publik, yaitu melakukan klarifikasi untuk meluruskan informasi yang salah dan yang benarnya seperti apa. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nadia Azia Zahro dengan NPM 336 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan salah satu aspek hukum dalam transaksi e-commerce, yaitu privasi data. Untuk penjelasan singkatnya, privasi data dalam transaksi e-commerce adalah aspek penting yang dilindungi oleh berbagai regulasi untuk menjaga data pribadi konsumen dari penyalahgunaan. Privasi data menjadi kunci dalam menciptakan kepercayaan konsumen terhadap transaksi digital. Pelindungan yang kuat tidak hanya melindungi hak konsumen, tetapi juga mendukung perkembangan e-commerce yang sehat. Aspek hukumnya di sini saya hanya menyebutkan dua, yaitu salah satunya ada UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau UU PDP, yaitu hak konsumen berhak atas perlindungan data pribadi termasuk nama, alamat, nomor telepon, informasi pembayaran, dan data sensitif lainnya. Kewajiban pelaku usaha wajib mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan data hanya untuk keperluan yang telah disetujui oleh konsumen. Sanksi
Pelanggaran terhadap UU PDP dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau PPPSTE. Penyelenggaraan sistem elektronik wajib menyediakan pengaman yang memadai untuk melindungi data konsumen. Contoh studi kasus dari verifikasi data. Judulnya kebocoran data pengguna platform e-commerce XYZ. Pada tahun lalu, platform e-commerce XYZ mengalami kebocoran data pengguna yang melibatkan 10 juta akun. Data yang bocor meliputi nama, alamat, nomor telepon, dan informasi transaksi. Insiden ini menyebabkan banyak pengguna menjadi korban penipuan dan pencurian identitas. Untuk penanganan kasusnya, yang pertama ada tindakan korektif, memperbaiki sistem keamanan dengan menerapkan teknologi enkripsi terbaru dan firewall, lalu menjalin kerjasama dengan ahli keamanan cyber untuk mencegah insiden yang serupa atau kejadian yang sama. Lalu yang kedua ada penyelesaian dengan konsumen, memberikan kompensasi finansial kepada pengguna yang terdampak seperti diskon atau pengembalian dana. Lalu membuka layanan pengaduan khusus untuk memfasilitasi korban kebocoran data. Dan yang ketiga yaitu laporan ke lembaga pengawas, melaporkan insiden ke Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo dan Lembaga Perlindungan Data Pribadi untuk investigasi. Hasil dan dampaknya untuk sanksi hukumnya e-commerce XYZ ini dikenakan denda administratif sebesar 50 miliar berdasarkan UU PDP. Lalu pimpinan perusahaan diberikan peringatan keras dan diwajibkan menyusun laporan periodik tentang keamanan data. Pemulihan reputasi dengan transparansi dan penanganan yang tepat, e-commerce XYZ berhasil memulihkan sebagian kepercayaan konsumen. Dan kesimpulannya, kasus ini menunjukkan pentingnya pelindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce. Pelaku usaha harus proaktif dalam menjaga keamanan data. Sementara konsumen perlu memahami hak-hak mereka dalam langkah mitigasi yang tersedia. Sekian dari informasi yang saya berikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, monggo. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tia Andriani, NPM 4343-3402-2023-019. Izin bertanya, bagaimana cara memastikan bahwa suatu e-commerce itu aman untuk menyimpan data-data pribadi kita? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Tia. Pertanyaannya, bagaimana cara memastikan bahwa suatu e-commerce itu aman untuk menyimpan data-data pribadi kita? Baik, sepertinya kalau misalkan kita menggunakan suatu aplikasi itu ada yang namanya login atau misalkan kita mendaftar ya ke suatu aplikasi itu. Nah, kita perlu memperhatikan beberapa poin, yaitu yang pertama ada periksa URL atau misalkan websitenya. Jadi pastikan alamat situs dimulai dengan HTTPS dan ada icon gembok di bilah alamatnya. Kemudian yang kedua, license dan bersertifikat. Cari logo sertifikasi keamanan seperti SSL, VeriSign, and Class E. Lalu yang ketiga ada kebijakan privasi. Baca kebijakan privasi untuk memahami bagaimana data Anda digunakan. Lalu yang keempat, ulasan dan reputasi. Biasanya itu setiap aplikasi ada kayak review dari pengguna-pengguna sebelumnya, itu bagaimana, apakah review itu bagus atau tidaknya, kita perlu cari tahu sebelum menggunakan aplikasi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudana, NPM 034, manajemen H. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai aspek hukum dalam transaksi e-commerce. Dalam transaksi e-commerce yaitu transaksi digital ya. Tapi saya di sini akan membahas tentang
e-commerce dengan menunjukkan bukti kepemilikan merek dan bukti pelanggaran. Terus platform biasanya memiliki kebijakan untuk menindaklanjuti laporan HKI seperti menghapus produk yang melanggar. Kalau misalkan itu belum terselesaikan, bisa kita kirim surat peringatan. Pemilik merek dapat mengirim surat peringatan kepada penjual yang melanggar untuk segera menghentikan aktivitas tersebut. Terus yang ketiga, ada tindakan hukum. Jika pelanggaran tersebut berlanjut, pemilik merek dapat mengajukan gugatan hukum atas dasar pelanggaran hak kekayaan intelektual tersebut. Nah, di sini pembelajaran hukumnya yaitu pentingnya mendaftarkan merek, menegakkan hak kekayaan intelektual dan kepatuhan hukum oleh penjual. Pentingnya mendaftarkan merek itu kita harus mendaftarkan merek secara resmi, memberikan perlindungan hukum kepada pemilik yang mengambil tindakan terhadap pelanggaran tersebut. Terus dalam penegakan hak kekayaan intelektual, platform e-commerce memiliki mekanisme untuk menangani pelanggaran HKI tersebut dan pengguna harus memahami serta memanfaatkan mekanisme tersebut. Dari kepatuhan hukum oleh penjual e-commerce harusnya memastikan bahwa produk yang dijual tidak melanggar hak kekayaan intelektual. Kesimpulannya yaitu pelanggaran HKI di e-commerce dapat merugikan pemilik merek dan mengurangi kepercayaan konsumen, yang dimana menangani pelanggaran ini memerlukan kerjasama antar pemilik dan platform e-commerce serta pemahaman tentang perlindungan hukum yang tersedia. Terus dari pelajaran pentingnya adalah bahwa penegakan HKI melindungi inovasi dan investasi serta mendorong persaingan yang sehat di pasaran. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan. Nama saya Tiana Rizky Lestari, NPM 434334022023011. Pertanyaannya adalah bagaimana cara melindungi merek dagang dalam bisnis e-commerce? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Teh Tiana. Tadi pertanyaannya bagaimana cara melindungi merek dagang dalam bisnis e-commerce? Itu diantaranya mendaftarkan merek dagang. Pastikan mendaftarkan merek dengan secara resmi di DJKI ya, atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, atau lembaga yang berwenang di negara kita. Terus ada menggunakan merek secara konsisten. Pastikan merek yang didagangkan digunakan secara konsisten di semua platform e-commerce, media sosial, dan bahan promosi untuk memperkuat identitas merek. Terus yang ketiga, monitor pelanggaran merek. Pantau platform e-commerce secara berkala untuk mendeteksi penggunaan merek tanpa izin. Ini biasanya dilakukan secara manual atau menggunakan alat pemantau otomatis. Terus yang keempat itu laporan pelanggaran. Jika menemukan pelanggaran, laporkan kepada platform e-commerce tersebut serta bukti pendaftaran merek, bagaimana besar platform merek, prosedur penanganan pelanggaran HKI. Yang kelima, menggunakan simbol merek. Biasanya digunakan simbol R pada merek ya. Terus ada perjanjian lisensi. Jika memberikan izin penggunaan merek kepada pihak lain, pastikan ada perjanjian lisensi yang jelas untuk melindungi merek tersebut. Terus yang ketujuh yaitu edukasi customer. Edukasi customer ini tentang pentingnya membeli produk asli dan bagaimana mengenai produk yang palsu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab. Semoga